Selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita masuk ke materi bab yang kedua dengan judul menikmati cerita sejarah Indonesia. Cerita sejarah Indonesia biasanya banyak kita jumpai pada novel-novel yang ditulis oleh para sastrawan. Contohnya seperti Bumi Manusia, Menggagas Ratu Adil, karya Remi Silado. Nah, novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Nah, biasanya itu bersifat naratif atau deskriptif. Nah, cerita sejarah itu banyak dijumpai pada novel sejarah. Novel sejarah termasuk ke dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Itu adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta atau kejadian yang terjadi pada masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Adapun ciri-ciri teks cerita sejarah yaitu yang pertama, teks cerita sejarah disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua, bentuk teks cerita sejarah itu bersifat berulang-ulang atau recount. Yang ketiga, struktur teks cerita sejarah itu dimulai dari orientasi, selanjutnya urutan peristiwa, dan kemudian reorientasi. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Yang kelima, teks cerita sejarah isinya berupa fakta. Struktur teks cerita sejarah yaitu yang pertama pengenalan situasi cerita. Kalau dikatakan pengenalan situasi cerita, dalam bagian ini si pengarang memperkenalkan peran dari para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh dengan tokoh yang satu dengan yang lainnya. Dan dalam bagian ini pula lah si pengarang memperkenalkan setting cerita, baik itu dia dari segi waktu, tempat maupun peristiwa. Nah, yang kedua ada dikatakan pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran-kesukaran yang diterima oleh para tokoh-tokohnya. Yang ketiga, yaitu menuju konflik. Kalau dalam bagian menuju konflik, disinilah mulai terjadi kehebohan, keterlibatan, kegembiraan yang menyebabkan bertambahnya kesukaran pada tokoh. Nah, yang keempat ada dikatakan puncak konflik. Puncak konflik adalah bagian yang sering disebut dengan klimaks. Pada bagian ini, inilah yang ceritanya paling besar dan mendebarkan. Nah, pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau dia gagal dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, yang kelima ada dikatakan penyelesaian. Kalau dikatakan penyelesaian pada bagian akhir cerita, bagian ini berisi penjelasan maupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu atau setelah mengalami puncak klimaks, puncak konflik. Nah, yang keenam ada dikatakan koda. Kalau dikatakan koda, ini adalah bagian yang berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita. Yang fungsinya, bagian koda ini adalah bagian penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seseorang tokoh. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas kalian di rumah, bacalah
cerita teks sejarah yang berjudul Kemelut di Majapahit yang terdapat pada buku paket kalian halaman 36. Selanjutnya, kerjakan kegiatan 2 yang terdapat pada buku paket halaman 39 nomor 1 sampai 5. Untuk tugasnya akan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Salam sehat.